keluarga, let's sing a song betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita menyanyikan sekali lagi lagu ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Itu kita serahkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu hingga hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Engkau bukakan hati pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, persiapkan hati, kita akan mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Kita bernyanyi, Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku iring-iringnya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami akan terus belajar dari firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dari kitab Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor sebelih? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu,
rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Anak-anak, pernahkah kamu mengamati burung? Atau pernahkah kamu mengamati burung pipit atau burung gereja? Burung kecil yang berwarna coklat ini suka hidup di dekat manusia. Burung pipit ini banyak ditemukan. Mereka ditemukan di benua Afrika, di benua Amerika Selatan, Amerika Utara, bahkan sebagian Asia. Anak-anak tahu tidak, burung pipit ini karena begitu umum dan begitu banyak, burung pipit tidak begitu dihargai. Bahkan pada zaman Alkitab, pada zaman Yesus ada di bumi, burung pipit tidak dihargai. Dari bacaan Alkitab tadi dikatakan bahwa burung pipit dijual 2 ekor hanya seduit. Burung pipit tidak begitu diperhatikan. Mungkin karena mereka burung kecil dan terdapat di mana-mana. Dengan demikian, burung pipit tidak begitu dihargai. Namun, suatu kali Yesus menyebutkan burung pipit. Wah, kenapa ya Yesus menyebutkan burung pipit? Anak-anak, pada waktu itu Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Dia menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mengalami kesusahan, kesulitan. Mereka akan dibenci atau tidak disukai orang. Bahkan akan ada orang yang merencanakan yang jahat kepada murid-muridnya. Wah, mengapa demikian? Mengapa murid-murid Yesus mengalami kesusahan? Bukankah kalau kita mengikut Yesus, kita akan diberkati dan kita akan merasakan kesenangan? Mungkin selama ini kita berpikir demikian. Kalau saya mengikut Yesus, maka saya akan merasakan berkat melimpah setiap hari. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan. Setiap hari akan merasakan berkat dan senang-senang. Bukan. Anak-anak, setiap pengikut Yesus harus melawan dosa, harus meninggalkan sikap yang tidak dikehendaki Allah. Pengikut Yesus mengalami banyak kesulitan dan kesusahan karena kita harus berjuang untuk meninggalkan dosa dan hidup seturut kehendak Allah. Itu sebabnya Yesus mengatakan pada murid-muridnya dan kepada kita saat ini juga bahwa setiap pengikut Yesus akan mengalami banyak penderitaan. Akan tetapi anak-anak, Yesus berkata, kamu tidak perlu takut. Burung pipit yang kecil, yang tidak begitu dihargai, Allah pelihara. Allah peduli kepada burung pipit karena Allah yang menciptakannya. Allah menolong burung pipit untuk terbang mendapatkan makanannya. Allah juga menolong mereka untuk mendapatkan tempat yang nyaman sehingga mereka dapat hidup dengan aman. Bahkan Allah
jika salah seekor dari burung pipit itu jatuh ke bumi, Allah tahu. Wah, Allah itu begitu mengasihi burung pipit karena mereka adalah ciptaan. Anak-anak, tahukah kamu bahwa Allah juga mengasihimu? Allah mengasihi kita karena Allah pencipta kita. Dia menciptakan kita. Dia menyelamatkan kita. Dia juga pasti memelihara dan peduli pada kita. Itu sebabnya Yesus berkata, kamu tidak perlu takut. Allah akan memelihara hidupmu. Allah akan menolong hidupmu ketika engkau susah, ketika engkau kesulitan. Allah akan menolong. Anak-anak, mungkin saat ini kamu sedang mengalami kesulitan belajar. Tidak perlu takut. Ada Allah yang melihara. Ada Allah yang menolong. Coba perhatikan. Anak-anak, setiap hari kita dapat menikmati makanan. Kita dapat memakai pakaian yang bagus. Kita dapat tinggal di rumah yang nyaman. Itu semua pemberian Allah. Itu semua pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu anak-anak, kita tidak perlu takut. Ada Allah yang pelihara. Ada Allah yang melihat kita. Bahkan anak-anak, tahu tidak jumlah rambut di kepalamu? Mungkin pernah kita menghitung jumlah rambut di kepala kita, tapi kita tidak dapat menghitungnya. Tetapi Allah tahu jumlah rambut di kepala kita. Allah begitu memperhatikan kita. Dia begitu mengasihi kita. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Lalu, kalau Allah begitu peduli dengan kita, kalau Allah mengasihi kita dan memelihara kita, apa yang harus kita lakukan? Allah mau supaya kita tidak takut, tapi tetap percaya kepada Allah. Percaya pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Apa yang Allah mau? Allah mau supaya kita peduli dengan orang lain. Anak-anak, banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Allah mau supaya kita peduli terhadap mereka, supaya kita menjadi terang, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Allah sudah peduli kita, maka kita juga harus peduli sama orang lain. Apa yang Allah mau? Allah mau supaya kita juga peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Peduli terhadap semua ciptaan Tuhan. Karena dengan demikian, kita menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita. Karena Allah sudah mengasihiku, Allah sudah peduli kepadaku, maka aku harus peduli pada orang lain. Aku harus peduli pada semua ciptaan Tuhan. Allah mengajariku bagaimana aku hidup sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, anak-anak, mari datang kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah pelihara kita. Dia sudah memperhatikan dan peduli kepada kita. Datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan supaya diberikan hati yang peduli terhadap orang lain dan peduli terhadap semua ciptaan Tuhan. Karena Allah menghendaki supaya kita pengikut Yesus menjadi teladan, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita akan tetap percaya bahwa Allah peduli saya
dan saya akan peduli pada orang lain. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan mengucap syukur karena sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini mengajar kami bahwa Tuhan selalu memelihara dan peduli terhadap kami. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada kami hati yang peduli terhadap orang lain, sehingga hidup kami menjadi saksi dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Allah begitu mengasihi kita semua. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi untuk Tuhan karena Dia sangat mengasihi kita. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini dari kitab Lukas 18 ayat 17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.